Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Rizkullah, mahasiswa Jakarta Global University. Saya jurusannya manajemen. Di sini saya ingin membawakan materi tentang ibu kota Nusantara yang biasa disebut dengan IKN. Pertama-tama itu pengertian IKN. IKN atau ibu kota Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia yang baru, menggantikan Jakarta. IKN dibangun di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Lalu yang kedua itu alasan pemindahan ibu kota. Ada beberapa nih alasannya. Alasan yang pertama itu kepadatan Jakarta, bisa jadi itu populasi. Dan yang kedua terlalu tinggi dan terus tumbuh. Masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara, dan penurunan tanah. Dan yang ketiga ini tuh ada visi jangka panjang. Visinya tuh menjadikan Indonesia lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Berikutnya yang ketiga, lokasi dan luas wilayah. Provinsinya itu di Kalimantan Timur, kabupatennya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Luas wilayah inti pusat pemerintahan IKN itu sekitar 256.000 hektar. Lalu yang keempat itu ada visi dan konsep IKN. Visinya itu kota dunia untuk semua. Konsep utamanya Smart City, kota pintar. Yang kedua Green City, kota hijau. Dan yang ketiga tuh kota berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Dan yang keempat transportasi publik modern. Yang kelima kota hutan dan rendah emisi karbon. Lalu ada tahapan pembangunan. Tahap pertamanya itu 2022 sampai 2024. Pembangunan infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor pemerintahan, dan jalan utama. Lalu tahap kedua sampai kelima tuh tahun 2025 sampai 2045. Pembangunan lanjutan, pemindahan penduduk, dan pengembangan kawasan hunian dan bisnis. Dan yang keenam itu ada tantangan pembangunan. Yang pertama ada lingkungan hidup, perlindungan hutan dan satwa liar. Yang kedua pendanaan proyek. Dan yang ketiga infrastruktur dan kesiapan teknologi. Dan yang ketiga itu yang keempat itu sosial dan budaya masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu ada harapan dan manfaatnya. Yang pertama pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Lalu yang kedua peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga tuh kota masa depan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Sekian dari penjelasan materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.